Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sampai berjumpa kembali bagi para pemirsa dan pecinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD bersama guru kita Kang Guru. Kita kenal dengan nama laqab beliau adalah Kang Guru, yang insyaallah akan berbagi ilmu ya. Beliau Ustaz Us Mauluddin akan berbagi ilmu kepada kita, dan sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah pada Ramadan yang ke-11 atau 12 ini ya, kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di saat kesibukan beliau dalam berdakwah. Dan afwan, saya kesibukan ngurus pemerintah. Kolaborasi antara pejabat pemerintah dengan juru dakwah. Ulama dan umara dan ulama, insyaallah sangat bermakna dan sangat bermaslahat insyaallah. Hari ini pada perjumpaan kali kita akan berbicara tentang salah satu qaul ulama, kunu rabbaniyan wala takunu ramdaniyan. Jadilah kita seorang hamba Rabbani, hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi hamba Ramadan yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pada bulan Ramadan. Karena itu kita akan simak bersama bagaimana kiat-kiat atau upaya agar kita menjadi seorang hamba Allah, seorang Rabbaniyan, bukan menjadi hamba Ramadan atau Rabbaniyan, Ramdaniyan. Tafadhal Al-Mukarram. Jazakumullah khairan katsira Pak Camat. Semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa penjernih kolbu yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup kita senantiasa dipenuhi dengan syukur, sabar dan istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kita semuanya. Tidak terasa Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita semuanya dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 ini 11 hari ya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan tentu kita ingin pertemuan ini pertemuan yang memberikan hasil high impact dan long impact. Pengaruhnya sangat besar dan sangat panjang. Maka kita mengingat ada perkataan para ulama, kunu rabbaniyan wala takunu ramdaniyan. Jadilah kita semuanya sebagai rabbani, hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Maksudnya adalah ketaatan kepada Allah, semangat beribadah itu bukan hanya kita lakukan ketika bulan Ramadan saja. Karena bulan Ramadan itu datang dan pergi. Sedangkan kita semuanya hidup selama-lamanya harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu sebenarnya harus mulai tumbuh dari awal. Para ulama ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan itu selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Setahu saya sangat jarang sekali para ulama yang mengatakan ahlan wa sahlan, bahkan mungkin tidak ada. Beda kan kalau contoh Pak Camat mau menyambut saya ahlan wa sahlan Ustaz gitu. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau Ramadan marhaban ya Ramadan. Perbedaannya saya jelaskan. Marhaban itu terambil dari kata rohaba. Rohaba itu kondisi jiwa kita yang sangat bahagia ketika kedatangan sesuatu, dan kita yakin yang datang itu nggak akan lama. Maka
hati kita harus sangat bahagia, lapang, tapi harus ada kesadaran yang tertanam dalam batin kita bahwa pertemuan ini tidak akan lama. Oleh karena itu, kita sudah siap-siap mencari strategi bagaimana agar pertemuan yang akan dilakukan itu maksimal. Nah, itu makna marhaban kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau ahlan wa sahlan, ahlan itu jadi keluarga. Wa sahlan dengan sangat mudah. Anda datang menjadi keluarga saya selama-lamanya. Maka kata-katanya adalah ahlan wa sahlan. Gitu. Jadi Anda sudah dianggap menjadi keluarga saya selama-lamanya. Nah, itu ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu memang unik. Nah, untuk Ramadan ini adalah marhaban ya Ramadan. Jadi ada stressing pada kata marhaban. Ada Kualitas. Nah, Sukacita, kebahagiaan. betul. Sukacita, kebahagiaan, lapang hati, kesadaran harus maksimal betul dalam pertemuan dengan Ramadan, karena Ramadan tidak akan selama-lamanya. Dia hanya mampir, kemudian dia pergi. Kita harus mempersiapkan diri dengan maksimal yang bertamu aku. Betul. Ketika di awal. Nah, sekarang sudah 11 hari. Nah, pertanyaan kalau sudah 11 hari adalah apa yang sudah kita lakukan di 11 hari kemarin? Kan kalau kita lihat rangkaian ayat-ayat Siam mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 itu kan jelas tuh. Diksi yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Spesial khusus buat orang beriman. Khusus buat orang beriman. Dan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, itu hanya terulang 18 kali. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu 89 kali. Itu menunjukkan bahwa betapa seringnya Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan panggilannya itu khusus lil khusus. Kenapa khusus? Karena manusia itu umum, tapi kalau orang beriman khusus. Maka disinilah kita harus lakukan mirroring and modeling. Mirroring and modeling itu apa? Iman itu apa? Emang siapa orang beriman? Mirroring itu kita harus bertanya pada diri kita sendiri, saya sudah beriman belum ya? Ngaca jadi. Iya, muhasabah diri. Jangan-jangan kita itu mungkin sudah beriman, tapi berimannya berapa persen? Mungkin 50%. Jadi ketika akan Ramadan itu kita tahu betul kondisi keimanan kita. Keimanan kita itu baru 25% atau 50% gitu. Nah, modelingnya mana? Oh, ternyata banyak juga orang-orang beriman itu sebelum kita, min qablikum. Siapa? Kita lihat bagaimana orang tua kita terus sampai kepada Nabi SAW, bahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada wihdatus syu'ur, ada kesatuan jiwa. Jadi keimanan itu akan mengkoneksikan diri kita dengan orang-orang sebelum kita. Setelah itu kita kan masuk pada realita. Kalau tadi kan history. Jadi history to story. Story kita kan seperti apa nanti? Kalau yang pertama itu kita terkoneksi dengan orang-orang zaman dulu, terus story kita kan seperti apa, cerita kita kan seperti apa, maka kita harus terkoneksi dengan orang-orang yang sejaman dengan kita. Jadi make your story to be story, history. Nah, koneksi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita merasa sendiri, hampa. Tapi kalau merasa bersama, itu kepedean, tingkat pede itu akan. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi inti nanti. Kenapa begitu banyak orang yang setelah Ramadan itu selesai? Jadilah hamba Ramadan. Bukan menjadi hamba Robbani. Jadi hamba Romdoni, bukan jadi hamba Robbani. Orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika Ramadan, dia belum sukses melakukan koneksi keimanan itu. Karena ketika koneksi keimanannya bersambung, ya, kalau tadi dirinya, kemudian keluarganya, kemudian teman-temannya, kemudian lingkungan sekitarnya, akhirnya sinyalnya itu kuat, sinyal keimanan. Nah, sinyal keimanan kuat itu akan menjadikan kita semakin kuat dalam bersosial. Artinya apa? Kita, keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita menjadi baik semuanya. Sehingga kondisi-kondisi itulah yang harus dihadirkan dalam Ramadan itu. Nah, Ramadan itu hanya sebatas training center.
Dia tidak akan ngomong apapun. Walan ukallimal yauma insiya. Tidak akan pernah ngomong apapun dengan manusia lain. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya fitnah yang didapatkan oleh Siti Maryam, sehingga beliau membalasnya tidak dengan omongan, tapi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak mau ngomong dengan orang, kita fokus ngobrol dengan Allah, itulah yang disebut dengan saum. Jadi kalau sekarang saum, saya nggak akan ngomong apa-apa nih. Nah, kalau siam itu maknanya baik secara lahir ataupun secara batin. Secara lahir apa? Tidak makan, tidak minum, tidak jima mulai dari subuh sampai maghrib. Itu saum secara lahir. Secara batinnya apa? Hatinya dipenuhi dengan keimanan. Hatinya dipenuhi dengan Quran. Maka kan ayat-ayatnya berkaitan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada Al-Quran di situ. Kenapa? Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dibaca ayatnya, itu akan mempengaruhi kepada jasad kita. Ketika kita bedah maknanya, terjemahnya apa, makna tafsirnya apa, itu akan mempengaruhi pada rasa, pada jiwa, pada pikiran. Dan itulah sebenarnya interaksi yang sangat dibutuhkan oleh kita. Al-Quran itu kan kalamullah. Al-Quran itu adalah gizi bagi jiwa. Jadi ketika kita dalam bulan Ramadan itu memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, sama dengan kita sedang memberikan gizi terhadap batiniah kita. Nah, hari ini di antara kita bisa dilihat di Indonesia, saya sempat kaget ya, karena penelitian tahun 2022 itu masih 62%. Tapi ketika masuk 2023 sudah 72%. Jadi peningkatannya sangat eksponensial sekali masyarakat Indonesia yang tidak bisa baca Quran, buta huruf Al-Quran. Jadi ini mohon diperhatikan oleh seluruh Pak Kepala Desa dan wabil khusus Pak Camat. Pastikan betul di daerahnya itu berapa persen tingkat buta huruf Al-Quran. Sebagai camat orang itu ada inovasi. Gerakan masyarakat mengaji keluarga di rumah. Oh, Magadir. Kami akronim dari lagu Magadir ya. Gerakan masyarakat mengaji bersama keluarga di rumah. Oh, Masya Allah. Keren. Dan itu kalau ada survei realnya secara data, keren sekali. Jadi sebelum di-launchingkan dan setelah nanti. Betul. Ada penurunan buta huruf Al-Quran atau terus bertambah. Nah, ini kalau Pak Camat bisa memastikan di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dewasa, umat Islam yang dewasa, tidak ada yang tidak bisa baca Quran, artinya semua bisa baca Quran. Keren. Layak untuk masuk surga tanpa hisab. Kalau hanya sekedar naik jabatan, soal kecil. Karena keberhasilan seorang muslim itu bukan hanya sekedar naik jabatan ya. Nah, makanatul akhirat. Maka ada di dunia. Iman dikasih sama Allah, itu maka diuji lagi oleh Allah. Ujiannya ditambah dosisnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sangat menyedihkan ya. Apalagi kalau menerjemah Quran, apalagi membedah isi kandungan Al-Quran, masih sangat jauh kita itunya. Maka di sini sebenarnya yang menjadi kewajiban. Kenapa? Karena iman dengan Quran itu erat kaitannya. Jadi semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka keimanan kita semakin naik. Keimanan kita semakin naik. Di antara tandanya adalah interaksi kita dengan Al-Quran semakin sering. Maka para ulama menegaskan, seandainya lau toharat qulubuna, seandainya hati kita bersih, maka tidak akan pernah ada rasa bosan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah itulah nanti yang akan dibawa setelah Ramadan itu. Ya. Jadi mau jadi generasi Robbani itu seperti apa? Ini modalnya tuh Allah kasih ketika Ramadan. Iman, Quran, doa dan munajat pada Tuhan. Kan rangkaian ayatnya begitu kan?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Berarti tuh Ramadan, siam, Quran, doa dan munajat. Nah, dengan terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran kan semakin dekat dengan Allah. Maka di akhir-akhir ayatnya itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ini yang terus disimulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ketika kita sukses menemukan feel-nya tuh ketemu, kalau kata anak-anak muda tuh. Feel-nya tuh ketemu. Feel saumnya tuh seperti apa? Oh, ternyata bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi olah jiwa, olah rasa, olah fikir. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'annya, bukan hanya sekadar membaca hatam sekian juz sekian kali, bukan. Tapi kita bisa menerjemahkan, kita bisa membedah, bahkan kita bisa menyimpulkan. Oh, ayat ini begini. Bahkan mungkin tingkat yang lebih spesifik lagi, huruf ini dipilih oleh Allah tuh karena maknanya begini, kata ini dipilih karena maknanya gini. Itu sudah levelnya sudah naik. Dan dia apapun situasinya, dimanapun posisinya, hati dan pikirannya akan terus-menerus tersambung kepada Allah dengan doa dan munajat tadi. Kan doa itu ada dua pola doa itu. Datang kepada Nabi SAW orang-orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau jauh aku akan teriak-teriak, aku akan panggil Allah. Atau Allah itu dekat? Kalau Allah dekat, aku akan bermunajat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Aku itu dekat. Kenapa ditegaskan fa inni qarib? Agar kita bisa bermunajat dimanapun dan kapanpun. Karena kalau doa harus selalu kencang, Allah nggak tulis. Kemudian yang kedua, nanti emphasize-nya titik tekannya itu bukan pada rasanya, tapi pada lantunan suaranya. Ibadah-ibadah umat lain, titik tekannya pada mengeluarkan suaranya. Makanya dengan nyanyi-nyanyi, ya kan? Ngomong segala macam. Pada tekanan suaranya. Tapi kalau dalam Islam bukan pada tekanan suaranya, tapi pada apanya? Pada hati yang tersambung dengan Allah. Itulah yang disebut dengan munajat. Nah, munajat inilah yang banyak orang hari ini sudah mulai melupakan. Munajat itu seperti apa? Munajat itu berdoa dengan penuh harap, dengan penuh penghayatan, diawali dari onnya hati kita dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita ungkapkan itu betul-betul difahami dan dihayati. Dihayati dan difahami. Saya ulang-ulang kata-kata dipahami dan dihayati itu karena ada dua unsur yang harus terlibat. Apa itu? Otak dan hati. Akal ini ketika membaca berarti harus hafal dan mengerti apa maksudnya. Hati harus memahami, menyelami itu, menghayati itu. Sehingga dari ilmu dan penghayatan, dari otak dan hati yang di-on-kan, itu akan lahir sebuah keinsafan, sebuah kesadaran dengan ditandai dengan air mata. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ya Allah. Indikator kelembutan hati. Itu indikator kelembutan hati. Dengan doa munajat itu. Beda dengan tadi. Ya Allah. Beda. Dan rasa itu tidak akan bisa dibohongi. Nah, itulah nanti akan sangat berefek pada lahiriahnya. Kan begini, kenapa Pak Camat seperti ini? Kan ada yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak? Batinnya, ya kan? Kenapa Pak Camat mau podcast dakwah kayak begini? Itu kan tidak bisa dibohongin, ya karena dia soleh, karena dia cinta dengan Islam, ya kan? Kan jarang camat-camat yang iya, nah itu kan diantara dorongan batinnya itu sehingga ada sebuah gerak yang bisa dilihat oleh orang. Contoh lagi gini, ada anak-anak muda kemana-mana pakai salib. Ditanya, kamu Islam atau Kristen? Saya orang Islam, lo kok pakai salib? Gaya-gayaan aja ini Mas Ustaz. Nah jadi dalam persepsi dia memakai salib itu gaya. Karena dia akan terus berinteraksi, saling mempengaruhi dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar.
Makanya apa yang didengar, apa yang dilihat akan masuk ke dalam lintasan pikiran. Ketika itu terus-menerus, maka itu akan langsung masuk ke dalam hatinya menjadi sebuah keinginan. Sebuah keinginan kalau sudah tertanam kuat, maka dia akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan apa yang ada di dalam hatinya. Maka iman itu adanya kan di hati. Ramadan islahnya itu apa? Memperbaikinya itu apa? Bukan memperbaiki jasad kita hanya pakai gamis. Bukan memperbaiki kepala kita hanya pakai peci, bukan. Tapi yang paling inti dari semuanya itu adalah hati. Persis seperti ini lampu-lampu ini nyala. Bukan hanya sekadar memperbaiki lampunya. Karena lampunya itu masih nyala, masih bagus. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah stop kontaknya. Dia on atau off. Kalau stop kontaknya on, nyala semuanya. Tapi kalau stop kontaknya off, diperbaiki lampunya juga, diganti lampunya berapa kali juga tetap tidak akan nyala. Kenapa? Karena stop kontaknya tidak di-on-kan. On-kan hatinya, maka seluruh pikiran dan jiwa raganya akan menjadi on. Ibadah jasadiyah dan ibadah qalbu. Ibadah jasadiyah, ibadah fisik itu mengenal hukum rukhsah, darurah gitu ya. Bagaimana dengan ibadah qalbu, ibadah qalbiyah dan ibadah jasadiyah atau jawarih. Saum contohnya. Saum itu kan wajib bagi setiap muslim, wajib, dan itu tidak akan bisa dihilangkan. Kenapa? Karena hukumnya sudah wajib. Tapi dalam pelaksanaan oleh anggota tubuh kita dilihat. Oh, kalau sakit, oh yaudah ntar lagi ya. Kalau berat, sudah berat tidak mungkin untuk melaksanakan, oh yaudah nggak apa-apa, ganti dengan fidyah. Nah, jasadiyah, ibadah jasadiyah itu ada khiyar, ada tadarruj, ada khiyar, ada tahapan. Anak-anak tidak diwajibkan, tapi kita yang sudah baligh diwajibkan. Itu artinya bertahap. Kemudian ada khiyar. Khiyar itu mampu enggak? Nah, kalau enggak mampu, ya soal tuh kapan mampunya. Kalau enggak mampu sekarang, ya udah nanti ya setelah Ramadan. Oh, ternyata enggak mampu terus, ya udah enggak usah saum, tapi keluarkanlah fidyah. Nah, itu ibadah jasadiyah. Tapi keyakinan terhadap saum itu wajib secara hati itu tidak boleh lepas. Kalau ada keyakinan, oh saum di bulan Ramadan enggak wajib, siapa yang mewajibkan? Ada kayak begitu, maka keislamannya dia dipertanyakan. Karena kewajiban saum di bulan Ramadan itu di antara rukun Islam. Kalau lepas berarti ikatan rukun Islamnya sudah mulai lepas satu di dalam dirinya. Baik, para pemirsa penjadi Qalbu Channel dimanapun Anda berada, kita akan coba menggali kembali atau mempertajam materi kajian pada pertemuan kali ini dengan memberikan pertanyaan kepada guru kita, Kang Guru Ustaz Uslah. Ustaz, kembali kepada tema utama. Seharusnya kita menjadi generasi Rabbani, bukan Ramdhani, atau Rabbaniyan, bukan Ramadhaniyan gitu saja. Nah, tentunya ini harus ada kiat utama dan tentunya juga ada korelasinya dengan para orang tua. Dalam arti generasi Rabbani dalam satu keluarga tentunya harus dibentuk dari ayah bunda, umi abinya. Nah, bagaimana pandangan Ustaz? Karena ada pernyataan smart parents menghasilkan smart children, smart teacher. Nah, like son, like father, seperti itu. Padahal ya. Baik, jazakumullah khairan katsira. Mulai dari mana kebaikan itu? Ya, tentu kebaikan itu harus dimulai dari orang tua. Kenapa seperti itu? Karena orang tua lebih tua dari anaknya. Ya kan? Maka karena dia sudah lebih tua, maka dia yang harus menjadi contoh terbaik bagi anaknya. Kalau di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat di surat Ali Imran ayat berapa ya? Ayat 33. Innallaha astafa 34 berarti dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd.
dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ini ilmu genetika. Kan genetika itu ada hereditas dan non hereditas ya. Hereditas itu sekitar 80%, non hereditas ada 20%. Jadi sebenarnya yang non hereditas itu hanya 20%. Yang hereditas banyaknya. Artinya anak kita seperti itu ya dari siapa? Dari kita sebagai bapaknya. Kalau orang-orang barat itu menyebutnya begini, Pak Dokter, teng manuk teng anak merak kekuncungan. Ya matara TSK luhur. Itu anak barat, anak Jawa Barat. Itu maksudnya memang anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Maka oleh karena itu ayah bunda, ibu-ibu, bapak-bapak, jika kita mengharapkan anak-anak kita soleh, maka berikanlah contoh kesolehan itu kepada anak-anak kita oleh kita langsung, ya, oleh kita langsung. Itu yang terbaik, pola pendidikan yang terbaik itu dengan contoh. Wallahu a'lam. Baik, terakhir yang diharapkan produk akhir dari Ramadan takwa. Ini bisa dilihat dari kesolehan seseorang. Nah, bicara kesolehan, indikator sebagai generasi Rabbani ini ada kesalehan individual dan ada kesalehan sosial. Gimana pandangan Karam terkait? Ada kesolehan individual dan kesolehan sosial ya. Inilah yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Hablun minallah itu kesolehan diri kita kepada Allah, di hadapan Allah. Hablun minan nas, kepedulian kita terhadap sesama manusia. Bahkan bukan hanya orang Islam, tapi juga manusia secara umum tanpa melihat agama, suku, dan ras. Ini sebenarnya pendidikan multikultural ya. Jadi ketika orang itu beriman dan bertakwa, maka dia akan kokoh, ingin senantiasa menghamba kepada Allah saja, dan dia ingin senantiasa memberikan kebermanfaatan dirinya kepada banyak orang. Itulah yang disebut dengan beriman dan bertakwa di dalam Islam. Jika salah satunya hilang, ya, hanya hablum minallah, itu tidak disebut dengan iman yang sempurna, tidak disebut takwa yang sempurna. Atau kepada orang lain baik sekali, tapi kepada Allah tidak mau beribadah. Itu juga di dalam Islam bukan orang yang baik secara sempurna. Taat. Ya betul. Itu juga tidak sempurna keimanan dan ketakwaannya, karena di dalam Islam itu kan setelah ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan ayat yang selalu dibaca oleh khatib. Terus ayatnya teruskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah ya secara sempurna, jami'an semuanya, wala tafarraqu. Nah, tafarraqu itu apa maksudnya? Jangan berpecah di antara kita. Jadi ini sebagai closing statement saya. Keimanan itu karakter dasarnya adalah menyatukan. Sedangkan kekafiran karakter dasarnya adalah memecah belah. Kemudian tadi betul. Keimanan dan ketakwaan itu sebenarnya multikultural. Insya Allah nanti saya akan bahas ini di pertemuan Sabtu depan, iman dan kehidupan, al-iman wal haya, insya Allah. Baik, para pemirsa penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, tuntas sudah perjumpaan kita kali ini, dan kata kunci tentunya janganlah kita menjadi generasi Ramadani atau Ramadanian ya. Tetapi dari hasil tempahan Ramadan ini, jadilah kita generasi Rabbani yang semakin berkualitas dan juga bermaslahat bagi umat manusia. Sampai berjumpa kembali dengan kami berdua, wabil khusus dengan guru kita, Kang Guru Al-Mukarram Ustaz Usmauluddin, yang insyaallah kita doakan bersama pada perjumpaan yang akan datang. Beliau masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan siraman rohani Islam, taujih
dan untuk penjernih kalbu kita serta menambah wawasan keislaman kita. Akhirnya kami berdua mengucapkan Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tolong pakai air